Servis 2 menjadi perbincangan banyak teman-teman karena belum ada SLC yang diturunkan sama sekali di SLC massal ini. Meskipun 596 kuota yang diturunkan oleh HRD Korea di periode pertama SLC massal di tahun 2025, namun Indonesia masih belum kebagian sama sekali. Di data roster yang sudah diumumkan, kurang lebih 13 untuk pengumuman penurunan roster ataupun data roster yang sudah mendapat SLC itu 13, kemungkinan besar itu hanya si building saja, melainkan servis 2 masih belum terlihat jelas untuk SLC-nya. Nah, di sini akan saya jawab dari teman-teman yang mungkin masih bimbang ataupun masih ragu. Nanti ada solusi dari saya dan ada sedikit jawaban dari saya. Berawal dari mimpi ingin bekerja di Korea, mendapatkan gaji besar, bisa beli rumah, bisa membahagiakan keluarga, merubah ekonomi di Indonesia. Namun gagal di tahun 2017 dengan nilai kurang 1 poin. Bangkit lagi di tahun 2018 dengan nilai terendah 185. Namun meskipun banyak perjuangan yang saya hadapi di Indonesia, perjuangan sesungguhnya itu ketika berada di Korea. Nah, jadi video kali ini bisa kita kutip bahwa kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Jika kalian mau berjuang, maka di hari kemudian akan berhasil. Jadi awali kesuksesanmu mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mbah Warno Channel yang selalu memberikan motivasi dan juga dukungan buat teman-teman semuanya. Mungkin video ini disclaimer dulu, saya dari pandangan saya sendiri, dari pengamatan saya sendiri, dari beberapa teman-teman yang berada di sini yang sudah bekerja di servis 2 terkait hotel dan juga restoran. Yang pertama, kenapa SLC ini sepi? Sudah pernah saya bahas ya di video-video sebelumnya bahwa perekrutan untuk servis 2 hotel dan restoran ini masih sedikit sulit di Nodongbu, dan banyak sajang-sajang yang masih belum tahu terkait pengambilan pekerja migran Indonesia ya, pengambilan dari pekerja resmi dari Nodongbu untuk diambil dipekerjakan di tempat mereka masing-masing para sajang-sajang. Dan yang kedua, banyak sekali teman-teman yang swasta bekerja di restoran dan juga di hotel ya, di hotel, melainkan banyak sekali teman-teman yang seperti itu tidak hanya orang Indonesia saja, melainkan negara-negara lain yang bekerja di restoran dan juga hotel ya, seperti itu. Ada negara Filipina, Kyrgyzstan, Rusia juga ada, pernah saya melihat di Rusia juga bekerja di hotel ya. Dan ada lagi teman-teman terkait kenapa sepi SLC-nya ini. Teman-teman yang berada di sini yang kuliah itu kerja juga di restoran dan juga kerja di hotel untuk part time ya, tidak hanya terus, maksudnya tidak terus bekerja, itu tidak part time aja. Dan bahasanya itu cukup lumayan bagus dibandingkan teman-teman G2G. Tapi saya tidak meremehkan G2G, tidak, tapi melainkan teman-teman yang berada di Korea kuliah ini karena dia belajar ya, belajar bahasanya, ambil topik 3 atau topik 3, ada juga yang topik 4 ya, itu banyak fase. Bisa dilihat kontennya Mbak ini ya, bisa nanti dilihat konten-kontennya dan informasinya dari Mbak yang satu ini menjelaskan bahwa dia bekerja itu part time, tapi bekerja di depan, di belakang, semuanya dilakukan sendiri, dan bahasanya cukup lumayan bagus untuk bekerja di restoran. Nah, ini kerjanya di restoran Mbak yang satu ini ya. Dan terus ada lagi, kenapa hotel juga tidak bisa merekrut Mas ya, ini kenapa Mas hotel tidak bisa merekrut? Karena ada beberapa informasi seperti yang saya informasikan kemarin, hotel itu harus minimal 3 tahun atau 5 tahun. Setahu saya itu baru bisa merekrut PMI. Ada juga hotel yang hanya mengambil orang swasta dikarenakan tidak membayar Gukmin seperti itu. Dan
Terus solusinya apa ini buat teman-teman yang servis 2? Solusinya kalau tahun ini ada ujian, ikut ujian lagi. Hanya untuk cadangan aja teman-teman, cadangan supaya nanti ketika kesulitan tidak mendapat SLC ataupun tidak bisa terbang sampai habis roster, itu teman-teman bisa sending di kelulusan tahun 2025 ini, sehingga bisa memudahkan kalian untuk terus berjalan proses G2G-nya atau proses ke Koreanya bisa berjalan, jangan sampai terhenti setelah habis rosternya ya, terhenti. Tentunya kalau teman-teman menghabiskan roster dulu, nanti tidak ujian akan cukup lumayan lama, karena di tahun 2024 habisnya nanti 2026, kalau enggak 2027 ya, 2027 atau 2026 akhir. Nah itu nanti belum tentu teman-teman ada ujian di tahun 2027 ya, 2027. Jadi ini cadangan aja kalau teman-teman menunggu SLC atau sambil menunggu SLC dan juga ikut ujian lagi, supaya nanti buat cadangan ketika tidak dapat SLC sampai habis rosternya.